Selamat pagi sahabat Dronska, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nana kembali menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 3 Agustus 2022. Pagi ini spesial karena Bincang-Bincang Doi hadir di hari Rabu dalam rangka memperingati Pekan ASI Sedunia yang dirayakan setiap minggu pertama di bulan Agustus. Nah, pada pagi hari ini kita akan membawakan tema mengenai pentingnya ASI eksklusif untuk tumbuh kembang anak. Bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Carolina Kurniawan, spesialis anak Master of Science. Selamat pagi, bagaimana kabarnya dok? Selamat pagi Mbak Nana, baik. Sehat selalu ya dok ya? Sehat selalu. Oke, sahabat Dronska tentu sudah banyak nih dok pertanyaan mengenai tumbuh kembang buah hati. Nah pagi ini untuk sahabat Dronska yang sudah bergabung bisa langsung menyampaikan di kolom komentar saja pertanyaannya. Nanti akan kita coba jawab ya dok ya. Iya. Kita coba jawab untuk bisa memberikan edukasi untuk sahabat Dronska di rumah. Dan juga ada giveaway dok dari rumah sakit untuk 2 sahabat Dronska yang beruntung. Nanti akan kita infokan di hari Sabtu ya. Biasanya di hari Minggu karena kita tayang hari Rabu, jadi nanti pengumuman giveaway-nya di hari Sabtu. Jadi sahabat Dronska jangan lupa untuk terus mengikuti Instagram kita ya. Oke, langsung saja mungkin ya dok ya. Ini akan ada pemaparan dari Dr. Carolina mengenai pentingnya ASI eksklusif untuk tumbuh kembang anak. Dipersilahkan dok. Terima kasih Mbak Nana. Selamat pagi, salam sejahtera sahabat Dr. Unska semuanya ya. Senang sekali kita bisa memeriahkan ini Pekan Menyusui Sedunia Pekan ya. Menyusui Sedunia. Untuk tahun ini kita ambil tema dari Pekan Menyusui Sedunia ini, berperan lebih untuk menyusui, mendukung dan mengedukasi ya. Oke, seperti yang kita tahu bersama, ASI ini ya cairan yang sangat berharga, yang komposisinya mungkin tidak bisa ditiru sampai saat ini, nggak bisa diduplikasi dengan cara apapun ya. Oke, mungkin saya bisa tunjukkan slide-nya ya, komposisi ASI. Setetes ASI ini mengandung 200 lebih komponen ya. Jadi di situ mengandung air, kemudian mengandung lemak, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya ya. Kemudian ada hormon-hormon, kemudian mengandung zat untuk kekebalan tubuh atau antibodi ya. Ini zat-zat yang tidak bisa ditiru dengan pemberian cairan yang lain. Yang mana komposisi ASI ini juga customize ya. Jadi bayi yang baru lahir dengan bayi yang sudah usia 2 bulan, 3 bulan, komposisi ASINya berbeda ya. Kemudian bayi yang lahirnya prematur dengan bayi yang lahirnya mungkin cukup bulan, komposisi ASINya juga berbeda ya. Jadi ASI ini begitu amazing ya. Jadi isinya berbeda, kemudian juga setiap waktu rasanya, isinya, komposisinya berubah, namun itu semua sudah mencukupi kebutuhan bayi ya. Yang disebut ASI eksklusif ya adalah menyusui atau memberikan ASI selama 6 bulan pertama tanpa tambahan susu yang lain, dan dilanjutkan ASI plus MPASI atau makanan pendamping ASI setelah usia 6 bulan ya. ASI bisa dilanjutkan sampai setidaknya 2 tahun. Nah itu kita katakan ASI eksklusif. Yeah. Okay. Tentu saja ASI eksklusif ini karena tadi yang diberikan adalah ASI cairan yang begitu berharga, cairan yang begitu bergizi ya. Tentu saja ASI eksklusif ini memberikan banyak keuntungan baik bagi ibu, bagi bayi, bahkan sekarang sedang mulai ramai dibincangkan bagi lingkungan ya. Jadi untuk bayinya karena tadi si ASI ini mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh, customize ya, tiap bulan, tiap perkembangan anak seiring bertambahnya usia, komposisi ASINya berubah sehingga kan itu mencukupi kebutuhan nutrisi bayi sesuai usianya. Kemudian juga karena adanya zat-zat yang mengandung kekebalan tubuh dan sebagainya tadi, tentu itu meningkatkan daya tahan tubuh anak ya. Selain itu, nutrisi yang terkandung di dalam ASI itu paling mudah untuk diserap ya. Ya karena dari manusia ke manusia ya, jadi komposisinya paling mudah untuk diserap. Nah, kemudian untuk dari sisi si ibu sendiri, menyusui ini juga satu menurunkan berat badan ya kan.
Setelah melahirkan biasanya ibu-ibu bingung ya, bentuk badannya berubah ya kan. Kemudian beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui ini juga menguntungkan ibu dengan menurunkan resiko penyakit-penyakit kanker, kemudian diabetes, hipertensi dan sebagainya. Kemudian isu yang terbaru tadi yang lingkungan ya, dengan memberikan ASI menurunkan sampah karbon, sampah kaleng, sampah ini. Jadi karena kan kita nggak mengambil apapun dari alam ya, jadi dan tidak membuang apapun ke alam ya kan. Nah jadi isu yang mungkin terakhir-terakhir ini cukup banyak diangkat, selain memberikan keuntungan untuk ibu dan bayi, ASI eksklusif juga memberikan keuntungan untuk lingkungan kita ya. Nah kunci atau keberhasilan menyusui ini ada dua. Yang pertama posisi sama perlekatan. Mungkin pernah dengar ya Mbak ya, posisi menentukan prestasi. Betul sekali dok. Nah ini posisi menentukan keberhasilan menyusui ya. Ada banyak sekali posisi, ini saya mungkin bisa tayangkan sedikit beberapa contohnya saja posisi-posisi menyusui ya. Ini kebetulan saya ada boneka ya. Gak apa-apa bisa. Oke. Nah pada prinsipnya ketika menyusui ya, usahakan ini kepala, leher sama badan bayi ini dalam satu garis lurus, jadi bayinya nggak nekuk gitu ya badannya ya. Nah kepala bayi atau wajah bayi ini usahakan menghadap ke ibu, demikian pula dengan badan bayi. Jadi sering terjadi nih kepalanya ngadep ibunya, badannya hadap sana nih, hadap ke langit ya, kan nggak enak buat menyusu ya. Kemudian sangga kepala bayi sampai punggung, jadi jangan bayinya dicekek gini ya. Nah, jadi yang disangga sampai ke punggung, betul. Ini ada contoh-contoh beberapa posisi, mungkin saya bisa contohkan ya, seperti kalau untuk yang berbaring ini agak susah ya nyontoinya, nggak ada kasurnya Mbak. Mungkin yang bawah itu, yang 3 ya kita bisa lihat di situ. Yang pertama ini biasanya kita sebut cradle hold ya, jadi siku kita. Nah ini untuk bantal, nah tangan kita menyangga sampai ke punggung bayi, jadi bukan begini. Nah, jadi sampai ke punggung, iya betul. Kemudian bayinya menghadap kita. Jadi bukan tadi ya, bayinya begini, badannya begini tapi ya. Nah, bayinya ke sini. Jadi bayinya yang didekatkan ke ibu. Nah, itu biasanya ibu akan lebih nyaman. Nah, kalau misalkan tadi bayinya begini, ibu kepalanya cuman noleh aja, badannya hadap ke atas, biasanya bayinya nggak nyaman ya. Ibunya juga nggak nyaman. Biasanya nanti putingnya sakit, lecet ya. Nah, jadi begini ya. Atau yang kedua bisa juga dengan tangan yang satunya ya. Ini gambar yang tengah bawah itu ya, jadi ini di atas, tapi tetap posisi sama ya, punggung, kepala, leher semuanya tersangga. Nah gini ya, bisa dengan tangan yang ini tadi boleh, atau kalau capek tangannya tukeran ya kan, bisa. Oke. Nah yang ketiga ini agak mungkin jarang kita lakukan, tapi bisa, jadi gini, ke samping ya, tapi tetap yang disangga tetap kepala, leher, punggung, nah tetap ya. Nah, ketika menyusui, tadi ya wajah bayi menghadap ke kita, ke payudara ibu, demikian juga perut bayi nempel ke dada ibunya ya. Jadi bukan bayinya di bawah, terus payudaranya dimasuk-masukin gitu ya. Bayinya yang dideketin ke kita, santai aja gini ya kan, gitu ya. Kemudian tadi semuanya melekat ke ibu, jadi bayinya yang diginiin, bukan kita tempel-tempelin gini ya kan. Gitu. Kemudian satu lagi tadi menyangga harus dari kepala, leher, punggung semuanya tersangga. Jadi nggak boleh nih menyusui nyekek bayinya gini. Ya, dicekek gini, ini bingung ngepasin. Ya kan? Nah, jadi menyangga dari ini ke sini. Set. Nah, capek nih tangan yang ini, ganti. Ya, tapi kanan tetap kiri boleh ya dok ya? Boleh, tapi syaratnya sama ya. Ini harus menyangga seluruh kepala, leher, dan punggung bayi, betul. Gitu ya, mungkin ini sekilas aja contoh posisi menyusui sering terjadi ya, karena ibunya bingung, payudaranya dipegangin, bayinya taruh di bawah ya kan, di pangku begini, gitu ya. Nah, itu bisa jadi sakit dua-duanya ya dok ya, Iya, ibunya sakit juga. punggung kan? Betul sekali. Belum nanti putingnya juga lecet ya. Oke. Itu masalah posisi menyusui. Nah, kalau posisi menyusuinya benar, kemungkinan besar kita akan mendapatkan perlekatan menyusui yang benar ya. Ini jadi saya ada gambar nih bagaimana perlekatan menyusui yang benar ya. Di slide selanjutnya mungkin ya untuk perlekatan. Nah, kita lihat di gambar itu
Gambar A dan gambar B itu menunjukkan bagaimana kalau perlekatan menyusuinya benar. Jadi kita lihat di situ yang masuk ke dalam mulut bayi itu tidak hanya sekedar putingnya saja, tapi termasuk daerah hitam atau kita sebutnya areola di sekitar puting ya. Jadi bayi tidak hanya gigit putingnya aja. Karena kita lihat ya di gambar itu di sekitar puting itu banyak sekali saluran susu ya. Nah, kalau kita bisa masukkan semakin banyak daerah di sekitar puting itu makin banyak ASI yang bisa didapatkan oleh si bayi. Nah, kemudian di gambar yang C dan D itu bagaimana kalau perlekatannya tidak pas, nggak bener ya. Jadi kurang nyaplok gitu kan ya. Nah, untuk gambar yang bawah itu ya. Kita lihat di situ bayi cuma dapat putingnya sedikit doang. Iya. Nah, kalau dapatnya cuma sedikit, kita lihat juga saluran payudaranya banyak yang nggak ikut kecaplok dia kan. Nah, sehingga dapat ASI-nya juga nggak maksimal ya. Kita lihat kalau perlekatannya betul di sini mulut bayi terbuka lebar ya dibandingkan sama yang bawah itu kan mulutnya yang atas lebih apa ya? Nyaploknya gede ya, yang bawah tuh cuma nyuncut kecil gitu. Kemudian kalau kita lihat gambar yang atas atau yang benar tadi itu bibir bayinya sampai doer gitu ya. Nah, yang sedangkan yang bawah ini bibir bayinya cantik banget ya, bibir manis. Bibir manis. Tapi ternyata itu enggak mendapat banyak ASI dengan posisi seperti itu ya. Kemudian dagu bayi akan menempel di payudara ibu kalau posisinya tepat. Sedangkan kalau tadi cuma dapat putingnya, dagunya jauh tuh. Iya, betul gitu ya. Nah, sama kalau kita lihat tadi dengan perlekatan yang baik, sebagian besar areola akan masuk ke mulut bayi. Jadi tidak hanya putingnya saja ya. Jadi itu tadi mungkin posisi dan perlekatan ya. Tadi sekali lagi posisi itu menentukan prestasi. Ya, posisi menyusui ini menentukan seberapa ASI yang akan kita dapat ya. Oke. Nah, mungkin masalah atau pertanyaan klasik bagi ibu-ibu sekalian yang menyusui adalah cukup nggak sih ASI-nya? Nah, itu anak saya nangis terus dok, gimana iya, dok? Udah cukup ya, udah capek netein dari pagi, siang, sore, malam 24 jam online nyusuin terus, tapi sebenarnya cukup nggak sih nih anak gitu kan ya? Banyak sekali indikator apakah ASI cukup atau tidak ya. Yang pertama mungkin kita bisa lihat tadi bayinya nyaman nggak menyusui, setelah menyusui biasanya kalau bayi kenyang bisa tidur ya. Kemudian tanda lain yang mungkin bisa dilihat adalah kencing ya. Saya mungkin Mbak Nana, teman-teman atau ibu-ibu sekalian semuanya juga kalau minumnya banyak pasti pipisnya banyak dong. Ya, betul dok. Ya, tapi kalau minumnya sedikit, pipisnya sedikit. Betul. Nah, bayi pun begitu, karena nutrisinya hanya dalam bentuk cairan. Kalau ASINya cukup, ASINya banyak, pasti pipisnya juga banyak. Banyaknya sampai seberapa sih, gitu kan? Rata-rata bayi itu akan kencing atau buang air kecil 6-8 kali dalam 24 jam. Jadi sekitar 3-4 jam sekali akan buang air kecil, ya. Oke. Itu tadi semua mungkin indikator yang cukup subjektif karena kita harus menilainya dari penglihatan ya. Nah, untuk indikator yang paling objektif apakah menyusui itu ASINya cukup atau enggak, ya berat badan bayi ya. Nah, seandainya dengan pemberian ASI saja berat badan bayi naik dengan baik, ya asumsi kita ASINya cukup. Ya. Kalau dengan menyusui saja kemudian berat badannya kok nggak naik atau naik tapi nggak sesuai target yang seharusnya ya kan, kita punya target nih kenaikan berat badan bayi harusnya berapa gitu kan, ini naik sih tapi ya dikit doang gitu kan. Nah, kita harus cari ada yang nggak pas nih kayaknya, nah itu apa segera kita perbaiki ya. Nah, mungkin dari saya sementara itu dulu Mbak Nana, mungkin kita lebih banyak diskusi aja kali ya. Oke, luar biasa ya. Materi dari Dr. Carolina ini pembukanya sudah banyak sekali yang bisa kita dapat, mulai dari cakupan, pemberian ASI, posisi yang menentukan prestasi. Nah, untuk sahabat Druska yang memberikan pertanyaan langsung saja, ini dimulai dari saya dulu berarti ya dok ya. Boleh. Kan gini dok, tadi manfaatnya sudah, mengapa ASI penting juga sudah sedikit disampaikan.
Hingga usia berapa juga sudah disampaikan, kurang lebih 6 bulan pertama sampai 2 tahun boleh ya dok ya? Ya, disarankan sampai 2 tahun atau lebih ya. Oke. Oke. Lalu jika nih dok, ibunya bekerja dok, lalu tidak bisa memberikan sampai mungkin targetnya ini harus ditinggal bekerja dulu gitu. Maksudnya sehari tidak bisa menemani anaknya, tapi harus bekerja gitu dok. Itu gimana dok? Oke, kalau untuk ibu bekerja bukan berarti kita tidak bisa mempertahankan tetap ASI eksklusif ya. Ibu bekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif dengan cara ASI perah. Oke. Ya, Gimana tuh dok tergantung tipsnya? kerjanya ya. Kalau kerjanya freelance bisa wirawiri ya. 2-3 Sebaiknya jam sekali tetap menyusui langsung, bagaimanapun direct breastfeeding atau menyusui langsung tetap yang terbaik ya. Karena kan satu itu lebih fresh ya, langsung dari sumbernya ya. Kemudian juga lebih praktis ya, tidak perlu memanaskan, menghangatkan, menyimpan dan sebagainya. Kemudian juga mulut bayi yang mengenai payudara ibu ini, yang menghisap ASI langsung dari payudara itu merangsang produksi ASI lebih banyak lagi. Jadi bagaimanapun direct breastfeeding tetap lebih baik. Tapi pada beberapa kondisi memang kita tahu nggak bisa dok dipaksain direct, nanti ibunya nggak boleh kerja kalau begini caranya ya. Nanti ini kalau orang Jawa bilang kendile goleng dok kalau nggak kerja ya. Nah kalau harus terpaksa bekerja, mungkin ibu bisa pikirkan alternatif pemberian ASI perah. ASI perah. Iya betul. Oke, mungkin saya ada sedikit slide ASI perah ya. Ada ya dok. Ini saya ambil dari Instagramnya IDAI ya, jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia juga pernah memberikan ini ya. Nah, jadi kalau memerah ASI yang pertama ya tentu pastikan semua alat dan tangan kita bersih ya kan. Higienis ya dok. Wajib dong ya kan, cuci tangan, kemudian alat disteril dan sebagainya. Bagaimana kriterianya harus menyimpan? Yang pertama wadahnya dulu harus benar kan. Yang pertama bisa pakai botol kaca, boleh ya, botol kaca atau ASI bag, sekarang kan banyak ya plastik ASI yang sealed itu. Ya, yang sekali pakai kalau nggak mau repot nyuci, nyeteril ya. Gitu. Yang penting wadahnya tertutup rapat dan bisa dihangatkan biasanya gitu. Nah kemudian simpan ASI dalam porsi-porsi kecil. Kita kan biasanya udah kira-kira ya, nggak mungkin kan bayi baru lahir ceprot butuh ASI sekali minum 200 cc, kayaknya enggak lah ya. Oke, jadi kita kan mungkin perkirakan ditinggal bekerja itu mungkin kan sekitar usia 2-3 bulan ya. Kira-kira biasanya sekali minum mungkin 60 habis deh gitu. Oke, kita packing ASInya kecil-kecil 60 gitu ya. Jadi kalau udah perah bagi dalam kemasan-kemasan kecil. Setelah itu jangan lupa berikan identitas di perahnya jam berapa, tanggal berapa ya, karena kan akan menentukan sekali expirednya kapan gitu kan. Oke. Nah, kalau sudah diperah, sekarang pertanyaannya adalah di mana menyimpan ASI perahnya ya. Nah, kalau diperah kan mungkin merahnya bisa di mana aja sih, mungkin di tempat kerja juga bisa ya. Kalau misalkan ada jeda istirahat mungkin ya. Kalau untuk selama di rumah, ibunya pas nggak bekerja itu full direct ya, pasti full direct breastfeeding. Mungkin terakhir nanti sebelum mau berangkat kerja netek dulu ya, nanti setelah ibunya berangkat baru ini ASI perah dimanfaatkan ya. Nanti di tempat kerja ibunya usahakan bisa memerah ASI ya, paling nggak mungkin pas jam istirahat atau 3 jam sekali. Nah tergantung fleksibilitas tempat kerjanya juga mungkin ya. Nah untuk manajemen penyimpanan ASI perah ini ya saya juga banyak sekali sumber ya, berbagai versi untuk menyimpan ASI perah ini. Pada prinsipnya ya ASI fresh itu yang paling bagus ya. Nah tapi ini saya ambil dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi kalau di suhu kamar, di suhu ruangan itu bisa 4-6 jam. 4-6 jam. Tapi dengan catatan suhu kamarnya 25 derajat. Waduh. Suhu ruangan kita kayaknya enggak deh ya 25. Yang ada 30, 31, 32 ya kan suhu kita sekarang kalau siang sekitar segitu ya. Nah kalau suhu ruangannya agak panas mungkin nggak nyampe 4-6 jam, biasanya sekitar 2 jam udah expired. Jadi ketika ASI hanya diperah saja, ditaruh di wadah tertutup, taruh di meja ya. Kalau suhu ruangannya setel AC kenceng 25 derajat atau kurang mungkin bisa 4 jam.
ya. Tapi kalau suhu ruangannya panas, Biasa ya panas. di atas itu ya mungkin biasanya 1 sampai 2 1 jam. sampai 2 jam sudah tidak bisa dikonsumsi berarti ya dok ya Iya, setelah karena itu sudah ya. ditumbuhin bakteri biasanya, Oke. kemudian komponen-komponennya beberapa udah rusak ya. Oke. Nah ini yang sering, kemudian yang kedua ini sering dilakukan ibu pekerja, kerjanya bawa cooler, ya Ya, kan? Berangkat betul. kerja bawa cooler box tertutup ya. Kalau disimpan di cooler box, kasih es yang banyak gitu ya, espek, katanya sih bisa 24 jam. Nah, Nah, benar kan nggak bisa itu? alternatif Betul, ya betul. untuk ibu bekerja ya. Kita kerja nggak 24 jam kan? Iya. Kita kerja paling ya mungkin 7-8 jam ya. 7-8 Jadi kan jam. ini bisa banget jadi alternatif ya. Jadi pakai cooler bag, kemudian diisi es pack yang banyak, kasih kantong-kantong ASI untuk memerah. Ya pasti agak ribet ya namanya. Bawaannya jadi tambah banyak, kemudian mungkin harus sterilisasi alat dan sebagainya. Nah, kemudian di lemari es ini 4 derajat itu kira-kira suhu chiller, suhu tempat kita naruh sayur, lauk, buah Iya. itu ya. Itu ternyata dikatakan 3-8 hari. Kenapa ada yang 3 hari, kenapa ada yang 8 hari, tergantung kulkasnya ya, stabil Ya, atau enggak. betul. Makin sering kulkasnya Dibuka. tutup, ya udah 3 hari aja paling ya. Oke. Tapi kalau kulkasnya jarang dibuka, suhunya stabil, ya mungkin bisa 1 minggu lah kurang lebih ya, 3-8 kita ambil biasanya 1 minggu dengan catatan kulkasnya nggak sering dibuka tutup. Kalau bentar-bentar kakaknya ngambil minuman, bentar-bentar ibunya ngambil buah apa Buah, ya, sayuran, nggak sampai lah betul. biasanya 3 hari mungkin udah expired ya. Kemudian di freezer itu bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai 3 bulan. Jadi mungkin kalau untuk ibu-ibu yang ASINya cukup berlebih, mungkin sebelum mulai bekerja bisa mulai perah ASI, stok dulu nih tabungan ya, sebelum mulai kerja. Jadi ketika sudah mulai bekerja, nggak terlalu keteter untuk ngejar simpanan ASINya ya. Nah kalau ini yang paling keren nih ya, kalau freezer khusus ASI yang modelnya bukaan atas itu. Iya. Nah kalau itu mah bisa sampai 9 bulan dibilangnya ya. Wow, oke. Udah kayak stok nugget aja kan bisa bulan-bulan ya. Nah itu juga bisa. Jadi saya bekerja itu tidak menghalangi untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya ya. Karena tadi kita bekerja mungkin sekitar 7-8 jam sehari, yang mana itu sangat banyak kan alternatif untuk bisa naruh ASI di mana itu ya. Mungkin di kantornya ada kulkas yang bisa dimanfaatkan ya. Terus transportnya pakai cooler bag ya kan. Nah itu juga bisa. Itu Nah bisa ya, Dok, ya? sangat bisa, tergantung niat dan usahanya bagaimana ya. Oke, luar biasa. Harus nekat sih kalau mau ASI eksklusif nih, kalau enggak ya setengah-setengah nanti. Iya, oke. Karena memang manfaatnya ASI eksklusif ini kan memang tadi penting sekali ya, Dok ya. Iya, jadi kita harus ngoyo sedikit ya. Ya sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, Dok, ini sudah ada pertanyaan nih Dok dari sahabat Dronska. Dari Meitra.sari, Dok, apakah ASI encer tanda kalau kualitas tidak bagus? Nah, ini gimana nih Dok? Tidak ada ASI yang kualitasnya nggak bagus ya, semua ASI kualitasnya bagus ya. ASI kan tadi customize sesuai kebutuhan bayi. Kalau ASI yang kental banget, yang kolostrum yang warnanya kuning-kuning terus kental banget, itu paling cuman beberapa hari pertama kehidupan ya. Setelah itu usia 1-2 minggu, beberapa minggu ASI sudah mulai berubah bentuk dan komposisinya ya, sesuai umur bayi tadi saya sampaikan ya. Nah ASI yang encer biasanya adalah kita sebut formilk atau ASI awal, nanti ada juga ASI belakang atau ASI yang lebih pekat ya, lebih kental, kita sebutnya hand milk ya. Jadi ketika kita katakanlah perah ASI ya, memerah ASI dari satu payudara, biasanya awal-awal kita akan mendapatkan ASI yang encer dulu. Oh gitu. Nah kemudian ketika sudah jelang habis tuh, udah mulai mau kosong payudaranya, baru kita mendapatkan ASI yang lebih kental. Itu yang disebut hand milk. Dua-duanya perlu untuk bayi. Biasanya kita perah payudara akan dapat dua-duanya. Jadi dari ASI yang awal encer dapat, ASI kentalnya dapat. Sebenarnya itu keajaiban ASI juga ya. Diciptakan Tuhan sedemikian, bayi itu kan kalau nangis haus nih, ya kan? Nah nangis cengar-cengar haus. Nah ASI awal yang konon encer ini kan mengandung lebih banyak air. Jadi si ASI awal yang lebih encer ini memuaskan dahaga bayi dulu, ya hausnya bayi dipuaskan dulu.
Nah, ketika dia sudah mulai teratasi kehausannya ini, nah mulai ada ASI yang kental ya, yang mengandung mungkin lebih banyak lemak. Nah, untuk menaikkan berat badan, untuk pertumbuhan ya. Jadi semua ASI bagus, nggak ada ASI yang kualitasnya nggak baik. Bagus Ya, ya dok ya. asal handle-nya bagus, maintenance-nya bagus, nggak basi, nggak rusak, aman sih. Wow, luar biasa ya. Jadi bisa ada perbedaannya gitu ya dok ya, di awal dan di akhir memang itu udah magic Customize ya dok ya. ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dok, dari Jaya.Putriana, juga dari _wina.arni, sama sih dok. Sebenarnya apa saja yang mempengaruhi faktor kualitas ASI itu sendiri? Apakah makanan ibu juga mempengaruhi kualitas ASI? Ya, gimana tuh dok? Kualitas ASI, kalau untuk kualitas, semua ASI berkualitas tadi ya. Sebagaimanapun bentuk ASINya tetap dia mengandung karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Cuman memang bervariasi antara orang yang satu dengan orang yang lain ya. Konon kan apa yang dimakan ibu itu yang keluar di ASI. Jadi ya salah satu yang sangat mempengaruhi dari komposisi ASI sendiri adalah nutrisi ibu ya. Jadi nutrisi, kemudian gaya hidup ya. Kalau misalkan ibunya ngerokok, ini kan juga tentu ASINya ASINya juga nggak bagus, dalam artian terpengaruh oleh nikotinnya, kan tidak diharapkan ya itu. Jadi yang sangat mempengaruhi saya rasa untuk kandungan ASI itu apa yang dikonsumsi ibu, kemudian bagaimana lifestyle atau gaya hidup ibu tersebut. Mungkin bisa sedikit ini dok, tips makanan apa saja sih dok yang bisa mungkin memperbanyak ASI juga bisa untuk ASI booster ya betul, ceritanya. Betul, ASI booster ini juga ada pertanyaan juga nih dari sahabat Dronska dok untuk ASI boosternya. Oke, jadi banyak sekali teori, banyak sekali pendapat. Ini bisa naikin produksi ASI, itu naikin produksi ASI ya. Nah, untuk jumlah produksi ASI, kalau tadi kan kualitas ya, ini kita bicara kuantitas ya. Nah, kalau untuk kuantitas ASI sangat dipengaruhi oleh satu, yang pertama adalah faktor psikis. Jadi malah yang mempengaruhi utama adalah bagaimana mindset ibu tersebut ya. Yang pertama ibunya harus dibikin happy, nggak boleh stres ya. Kemudian yang kedua makan. Nah, makanan memang tadi pertanyaannya kan makanan apa yang meningkatkan produksi ASI ya. Betul. Prinsipnya sih makan yang banyak, minum yang banyak, makan yang enak ya. Kan kalau makan banyak, makan enak, ibunya happy kan berarti. Betul, gitu. Kalau ibu happy ASI banyak ya. Kemudian jadi yang bisa bikin ASI booster, yang bisa jadi ASI booster adalah apa yang membuat ibu mood boosternya bagus ya. Kemudian makan banyak, minum banyak tadi ya, apa yang ibu sukai. Beberapa orang dengan makan sayur-sayuran, katanya daun ini, daun itu bisa meningkatkan produksi ASI. Kalau saya pribadi silahkan dicoba. Beberapa orang it works, bekerja atau bermanfaat pada beberapa orang, tapi beberapa orang yang mungkin pada dasarnya si ibu tersebut kurang suka terhadap makanan itu, misalkan sama daun X gitu ya, ibunya emang nggak doyan sebenarnya. Kalau dipaksa makan itu terus, ibunya stres dong. Ya, nah, mempengaruhi ASINya juga mempengaruhi ASI juga ya. Jadi apa yang ibu suka, apa yang ibu nyaman untuk nikmati, makan nutrisi seimbang ya. Jadi juga jangan cuma protein doang, jangan cuma sayur doang ya. Nutrisi ibu harus seimbang karena tadi apa yang dimakan ibu itu yang keluar di ASI kan. Jadi kalau ibunya makan proteinnya kurang ya mungkin ASINya mengandung protein yang tidak sebanyak ibu-ibu lain yang makan protein dalam jumlah cukup gitu. Jadi makanan seimbang ya prinsipnya sih, mau apa aja menunya, mau Western style, mau Indonesian style boleh. Cuma mungkin beberapa bayi sensitif dengan makanan tertentu, misalkan pedas ya mungkin jangan ya gitu. Jadi mungkin yang bayinya sensitif aja yang dihindari, selebihnya makan aja nggak apa-apa. Yang penting ibunya senang. Tadi yang pertama kan yang terpenting adalah faktor psikis ya dok ya. Jadi ibunya senang dulu, makan yang banyak, semuanya happy kan? Jadinya bisa menyusui dengan maksimal gitu ya dok ya. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Ninut Kentang. Dok, apabila jarak kelahiran anak satu dan anak kedua terlalu dekat, apakah mempengaruhi zat gizi ASI? Yang pertama pertanyaannya sedekat apa ya?
Kemudian kalau terlalu dekat sekali, memang kadang-kadang yang kita pertimbangkan apakah bisa tetap menyusui ketika hamil, Nah, itu. ya kan? Betul. Misalkan bayinya masih 9 bulan atau 1 tahun deh ya, kemudian masih menyusui, ternyata ibunya hamil, ya kan? Nah, kira-kira memungkinkan nggak ya untuk menyusui? Nah, kalau itu kita harus konsultasikan kondisinya ke dokter kandungan. Ada beberapa ibu yang bisa tetap melanjutkan menyusui, tapi ada beberapa ibu yang memang dengan sangat terpaksa kalau dilanjutkan menyusui akan membahayakan kehamilan gitu. Jadi itu kemudian kalau untuk mempengaruhi tadi kan pertanyaannya kualitasnya ya. Kualitasnya sih enggak. Ya selama sama ya dok. Iya, sesuai tadi ya, nutrisi ibu, pola hidup selama masih oke, makanan menu lengkap, gizi seimbang, oke, enggak masalah. Iya. Oke. Ini pertanyaan menarik juga dok. Apakah boleh kalau ibu menyusui mengkonsumsi obat diet? Apakah berpengaruh juga dan mengganggu produksi ASI? Gimana dok? Nanti bayinya kalau ikut diet gimana? Ikut diet. Jadi obat diet ini kan sangat beragam sekali. Saya nggak bisa jawab apakah apa-apa atau nggak apa-apa karena tergantung obat diet yang dikonsumsi apa. Tapi perlu diingat diet yang paling bagus adalah menjaga pola makan dan gaya hidup kan. Jadi bukan bergantung pada obat. Iya. Tapi kalau menyusui eksklusif nanti bisa auto diet itu Bu. Udah auto kan diet tadi ya. Salah tadi satu sudah disampaikan juga ya. Menyusui kan menurunkan berat badan ibu. Bergadang Bu nanti. Oke. Nah, ini banyak banget Dok pertanyaannya nih Dok. Kita ambil yang menarik-menarik ya Dok ya. Nih, dari Rinda.Angelia. Selamat pagi Dokter Carolina. Bagaimana jika payudara si ibu dua-duanya lecet? Apakah tetap dilanjut menyusui jika dienyot mengeluarkan darah? Gitu. Oke, yang pertama harus dicari penyebab lecetnya kenapa ya. Jadi kalau ada yang nggak pas dalam menyusui, terutama tadi posisi sama perlekatan ya. Kalau posisinya nggak pas, perlekatannya nggak pas, cuman dapat putingnya doang, mostly akan lecet. Makanya tadi saya bilang posisi sangat menentukan, perlekatan itu sangat menentukan apakah bayi akan mendapat ASI dalam jumlah yang cukup. Dan yang kedua apakah putingnya sakit atau enggak, lecet enggak, ibunya nyaman atau tidak ya. Yang pertama pastikan dulu posisi dan perlekatannya diperbaiki. Tadi kita lihat ya, kalau misalkan perlekatannya bagus, mungkin bisa ditayangkan ya slide saya yang perlekatan menyusui. Nah kalau perlekatannya bagus kan neteknya enggak dari puting tadi. Betul. Ya, yang masuk dicaplok adalah areolanya atau daerah hitam di sekitar payudara. Ya, jadi ya tentu akan tetap lebih baik jika luka tersebut dirawat ya, rawat luka. Kemudian kalau untuk menyusui tetap lanjut. Tadi perlu diingat yang dihisap kan bukan putingnya. Iya, jadi kalau nanti sudah diperbaiki posisi, diperbaiki perlekatannya, kemungkinan sih lecetnya puting atau harapan kita lecetnya puting ini tidak semakin parah ya. Kemudian ASI sendiri kan mengandung zat-zat yang tadi ya, banyak banget ya zat-zatnya. Salah satunya di situ ada protein, ada kemudian stem cell, antibody, enzim. Konon itu juga malah membantu memperbaiki atau menyembuhkan lecetnya si puting tersebut ya. Jadi beberapa kan ada yang tuh yang bilang kalau lecet diolesin ASI-nya aja gitu kan. Tapi kalau saya perbaikin dulu apa yang bikin lecet ya. Kalau cuman diolesin mungkin dirawat luka, diberikan obat ini dan itu lecetnya membaik, tapi penyebabnya nggak diperbaikin ya lecet lagi gitu kan. Jadi harus diperhatikan kenapa lecetnya. Kalau memang lecetnya karena posisi dan perlekatan yang kurang pas ya harus sebaiknya diperbaikin dulu ya. Betul. Oke. Lalu ini ada juga dari KD_Devi94. Dok, mitos atau fakta? Kalau bayi sakit, ibu yang minum obat akan tersalurkan kepada bayi. Mitos. Oke, mitos ya Ibu Devi, ini mitos ya dok ya? Mitos. Kalau bayi sakit, periksakan bayinya, berikan obat ke bayinya. Oke. Ini banyak sih isu seperti itu, jadi kalau bayinya sakit, yang minum obat saya ya dok gitu. Oke, harusnya memang bayinya ya dok ya, nggak ya, jadi memang bayinya. mitos ini ya. Karena kan kita nggak tahu ibunya minum obat itu seberapa yang akan tersalur keluar ke bayinya, kan dosisnya jadi sangat bervariasi ya nanti. Jadi kalau memang bayi sakit, yang kita obatin bayinya, dosisnya sesuaikan dengan kondisi bayi dan berat badan bayi. Oke, nah
lagi nih dok. Dok, apakah boleh ASI dipanaskan? Dipanaskan atau dihangatkan sih dok yang benar tuh dok? Kalau dipanaskan dalam arti dihangatkan ya boleh, kan kita nggak kasih bayi ASI beku terus Betul, dijilatin jadi es ya. Dihangatkan harus dihangatkan, cuman kalau untuk direbus, jadi misalkan kayak ngerebus sop ya, Nah, ambil itu mungkin panci, maksudnya. ASINya Tuang. dituang terus diangetin nggak boleh ya. Oke. Jadi ada dua cara untuk menghangatkan ASI. Yang pertama ambil panci, diisi air, didihkan airnya, kemudian masukkan ASI. Ya, ASI yang tadi di dalam botol kaca Botol tertutup, kaca ya kan? maupun yang di ini ya dok ya? Ya, atau Dipindah dulu apa ya, Dok? ASI bag ya. Oke. Jadi air didihkan dulu, sudah mendidih nih 100 derajat, Baru matikan. dimasuk. Oh, dimatikan dulu. Matikan Oke. dulu, kalau udah mati Baru dimasukkan. masukin itu. Oke. Atau cara kedua tadi sama ya, ambil panci, isi air, kemudian masukkan ASI yang apa masih beku Masih tadi, beku. betul. Ketika mulai mendidih, dia dimatikan. Oke. Ya, jadi memang ada dua cara Dua ya, cara bisa ya. dengan botol kaca dipanaskan, kemudian tadi ya begitu mendidih ASINya diambil. Gitu. Atau tadi airnya doang yang mendidih, ASINya dimasukkan. matikan dulu airnya. Matikan dulu baru dimasukkan Iya, ASINya. betul. Kalau misalkan mau bareng, berarti begitu mendidih angkat. Oke. Iya. Tidak boleh terlalu lama berarti ya dok? Iya, ya? jadi kalau airnya yang dipanaskan, matikan dulu setelah mendidih, baru masukkan ASINya botol. dimasukkan. Cara kedua, air sama ASINya taruh di atas kompor. Kompor. Jadi panci isi air, Masukkan ASI. masukin ASI, Nyalakan, mendidih kan, ya, mendidih, langsung matikan, matikan, ASINya angkat. ambil. Nah, Oke. itu cara yang kedua. Nah, jadi tergantung sih metode mana yang paling sering kita pakai, kayaknya yang pertama ya, air mendidih, Mendidih dulu, matiin dulu. matiin dulu baru dimasukin. Iya, ya, Dok? kayaknya itu yang lebih familiar mungkin buat kita ya. Oke. Nah ini dok, dari Francisca Evodia. Dok, saat anak saya usia 7 bulan, dia sakit dan harus masuk ke rumah sakit, ke PICU. Lalu dia langsung nggak mau menyusu, jadi mengalami fase nyapih. Itu gimana dok? Langsung putus ASI ini apakah nggak apa-apa atau apa gitu? Mungkin itu kondisi khusus ya, dalam kan kalau yang kita bicarakan di sini tentu kita bicara bayi sehat tanpa kelainan ya. betul. Kalau kondisi-kondisi khusus, nah ketika bayi dalam jangka waktu tertentu tidak bisa meminum ASI langsung, mungkin dipicu ya, bayangan saya pasiennya sakitnya agak berat ya. Nah kalau dengan kondisi yang sakit agak berat, mungkin untuk menyusu langsung tidak bisa. Nah mungkin bisa dengan ASI perah tadi. Oke. Ya, nah masalahnya adalah selama tidak menyusu itu apakah ibu tetap mengosongkan payudara. Nah kalau tetap dipompa, tetap diperah kan akan tetap terproduksi. Betul. Sehingga ketika nanti bayi atau anaknya udah mulai bisa minum lagi, produksinya masih aman gitu ya. Nah kalau untuk bingung puting mungkin ya, maksudnya kan tadi udah nggak nenen Oh lama. iya betul, Iya. terus udah bingung. puting. Dibiasakan lagi tetap akan bisa, karena kan anak dari yang bayi awalnya nggak bisa netek juga akhirnya bisa netek kan, bisa karena bisa karena terbiasa juga ya, karena latihan ya, karena latihan menyusui ya, memang prosesnya akan lebih sulit. Tapi kalau memang diinginkan itu bisa dengan catatan tadi, selama bayi tidak menyusu langsung, ASI tetap diperah atau dikeluarkan. Oke. Iya, kalau nggak diperah, nggak dikeluarkan, ketika bayinya udah siap nyusu, produksi ASINya seret, PR-nya jadi dua, membiasakan bayi dengan puting kembali, sama yang kedua melancarkan produksi ASI ibu, PR-nya jadi nambah banyak kan. Oke, siap. Oke, sahabat Dronska, jadi tadi kalau memang ada yang masih mungkin ibu baru mempunyai anak pertama, masih bingung menyusui, jangan khawatir, rumah sakit Dronska ini juga melayani, atau mungkin ASINya belum keluar gitu ya dok ya, itu kadang bisa juga ya dok ya, kita ada klinik laktasi ya dok ya. Nanti untuk bisa sahabat Dronska langsung daftar saja, kita ada klinik laktasi di KIA, di mana letaknya KIA pun juga di healthy area. Jadi sahabat Dronska nggak usah khawatir, ibu-ibu, bunda-bunda di rumah, kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, perlu untuk ke klinik laktasi, boleh langsung ke Dronska, kita di lokasinya di KIA dan bisa nanti dibantu oleh bidan-bidan di KIA juga. Kalau mau konsultasi juga bisa, langsung ke dokter anak dengan dokter Caroline boleh, kalau misalkan anaknya ada mungkin bingung atau gimana, nanti kalau sambil konsultasi anak ya dok ya, bisa sambil tanya-tanya gitu.
Dan juga tadi kan selain psikis, kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya dok ya, yang seimbang. Nah sahabat Dronska bisa pesan di Cafe Diet. Nah Rumah Sakit Dronska tuh komplit dok, dari layanan kesehatan sampai Cafe Diet yang bisa konsultasi juga sama ahli gizi, bisa didapatkan di Dronska. Nanti sahabat Dronska bisa pesan via WA juga bisa di 081 5763 9333 atau telepon ke nomor rumah sakit 643139. Oke, lanjut nih ya dok ya. Sebelum kita menutup, ini dok, kadang tuh ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah tuh masih bingung nih. Ini anakku lapar nangisnya atau nangis karena apa? Itu ada tipsnya nggak sih dok mengetahui itu dok? Oke, jadi bayi kan nggak bisa ngomong, jadi Betul. memang harus kita yang Mengetahui harus apakah ya kita dok telepati ya? Telepati. Telepati sama bayinya. Oke, saya mungkin ada gambar feeding cues ya pada bayi, bisa ditayangkan. Jadi yang pertama ya tentu kita lihat jamnya dulu. Kira-kira 5 menit yang lalu habis minum mungkin ya, kalau dia nangis lagi misalkan udah minum, udah tenang, tadinya udah sempet tidur, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, 5 menit 10 menit kemudian nangis ya. Kemungkinan bahwa itu nangisnya karena lapar kan mungkin lebih kecil karena habis minum ya. Jadi bayi nangis tidak selalu mungkin minta minum, kita harus cek yang lain. Yang pertama mungkin minta ditemenin ya. Beberapa bayi yang sudah mulai bisa diajak kontak mata ya, interaksi, biasanya nggak mau sendiri, minta ditemenin. Kalau bahasa Jawanya dililing ya, kalau nggak ada yang liling nangis, tapi kalau dililing anteng. Ada juga mungkin kepanasan, kedinginan, itu kan juga bikin bayi nangis ya. Kemudian misalkan kondisi yang lain, biasanya nih kalau yang atas habis diisi mimi ya bawahnya biasanya keluar juga ya. Sering kan habis baru selesai minum, habis itu mungkin buang air besar atau buang air kecil, cek pampersnya ya, cek diapers, popok ya, basah enggak ya. Nah jadi apakah bayi menangis selalu karena minta minum? Tidak tentu ya, dicari dulu penyebabnya kenapa ya. Ini beberapa feeding cues atau tanda-tanda mungkin ya, awalnya biasanya cuman nengok-nengok doang ya, mulai nih. Nah, kita lihat aja ini udah 1,5 jam nih habis minum, mungkin dia memang haus ya. Kemudian mulai buka-buka mulutnya, kemudian nyari-nyari gitu ya, ini baru tanda awal. Kemudian tanda-tanda kalau udah mulai lapar ya, dia akan menggeliat mungkin, kemudian makin gelisah biasanya, tengok-tengoknya makin kenceng ya. Kemudian ini mulai masukin tangan ke mulut biasanya. Kemudian kalau udah beneran nih gue udah lapar banget ya, nah biasanya ya tentu menangis, udah tantrum ya, kemudian mukanya udah merah padam ya, itu udah late ya, menyusu ya udah saatnya menyusu ya. Jadi untuk menenangkan bayi juga tidak harus selalu dengan menyusu tadi ya, memang salah satunya kalau lapar ya nyusu gitu ya, tapi bisa dengan cuddling ya, jadi ditimang ya, kemudian skin to skin kontak, diajak ngobrol ya. Kan ngobrol, interaksi dengan bayi itu juga stimulasi tumbuh kembang sebenarnya kan. Kemudian mungkin ditepok-tepok, beberapa bayi kan sukanya bubuk sambil dipuk-puk juga ada ya. Jadi kalau itu mungkin lebih ke terbiasa ya, nanti kalau ibu sudah mungkin hari pertama, hari kedua bingung nih nangisnya kenapa, tapi nanti kalau udah sekian hari biasanya itu paling popoknya basah, itu nangis minta minum gitu, nanti lama-lama tahu ya dok ya, jawab kok. Ya, jadi tidak selalu bayi nangis minta minum, tapi memang beberapa feeding cues pada bayi atau tanda-tanda bayi lapar tadi harus kita perhatikan. Tapi kalau memang bukan karena minta minum ya jangan dijejelin terus juga. Jadi enggak, istilahnya kalau senior saya bilang nggak ngekjel, jadi tiap jejelin enggak juga ya. Jadi cari dulu penyebabnya apa gitu ya. Karena kalau sekali ngek langsung jejelin belum tentu si anak mau juga ya, nanti malah ibunya bingung ya. Siapa tahu malah gumoh kan karena kekenyangan mungkin
disusuin ya. Kemudian kalau memang udah cukup ya mungkin bayinya masih mau kok dok, kalau masih mau ya nggak apa-apa kasih aja. Tapi tadi kan tidak setiap bayi nangis pasti minta minum ya. Iya. Kadang kalau udah tantrum nangis kasih minum nggak mau ya jangan-jangan bukan itu sebabnya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan terakhir nih dok yang mungkin relate dengan keadaan kita saat ini. Kalau seandainya ibu yang menyusui ini sedang positif COVID, apakah bisa tetap melanjutkan memberikan ASI eksklusif dok? Atau menyusui? Yang pertama tergantung kondisi ibu dulu. Apakah kondisi ibunya memungkinkan untuk menyusui atau tidak? Apakah gejala COVID-nya ringan, sedang atau berat ya? Kalau ibunya di ICU kayaknya kan juga agak sulit ya kita mempertahankan tetap direct breastfeeding ya. Tapi pada prinsipnya ASI dari seorang ibu yang kena COVID itu tidak mengandung virus COVID. Oke. Ya, jadi ASI yang menetes itu tidak pernah mengandung virus COVID. Ya. Cuman kalau memang bisa menyusui langsung tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Misalkan cuci tangan, alatnya steril, mungkin pakai masker ya. Beberapa juga ada yang bilang kalau menyusui atau ini pakai face shield dan sebagainya ya prinsipnya mencegah atau mengurangi, meminimalkan penularan. Nah, seandainya tidak memungkinkan untuk menyusui langsung, biasanya beberapa ibu kan mungkin diisolasi di rumah sakit ya, sedangkan bayinya di rumah gitu kadang-kadang atau ibu dan bayi tempatnya terpisah kan agak sulit untuk DBF. Nah, seandainya kondisinya seperti itu, ya mungkin pilihannya adalah ASI perah. Tentu tadi diperah dengan protokol kesehatan yang baik. Tapi tentu saja untuk memberikan ASI, selain tadi satu pertimbangkan kondisi ibunya, yang kedua pertimbangkan juga obat-obat yang dikonsumsi ibu. Oh gitu, oke. Kan obat-obat untuk ibu COVID ini juga variatif ya, tergantung masing-masing kondisi ibu. Betul. Ya. Tentu kan dalam memberikan terapi kita pertimbangkan risk and benefitnya ya, kadang-kadang aduh kalau nggak dikasih ini kondisi ibunya makin jelek nih, tapi kalau dikasih ini mungkin nanti ASInya gimana ya gitu ya, kan itu pertimbangan nanti dari masing-masing dokter ya, silahkan. Tapi prinsipnya sampaikan ke dokter yang merawat bahwa ibu sedang menyusui, kemudian tanyakan ke dokternya, dok apakah dengan mengkonsumsi obat ini yang dokter berikan ASI saya boleh tetap diminum bayi enggak gitu. Kalau memang kondisi ibunya katakanlah ringan, kemudian dokternya yang merawat juga mungkin kasih lampu hijau, ASInya aman ya, tetap memberikan ASI boleh. Iya, bahkan kan disarankan tetap memberikan ASI, kita tetap lanjut. Cuman ya tadi mungkin protokolnya lebih kenceng ya, mungkin nggak sambil cium-cium dulu sementara ya kan, sambil pakai masker gitu, cuci tangan dulu itu. Kemudian kalau perah ya alatnya semua steril. Betul itu. Tapi pada prinsipnya ASI yang menetes keluar dari seorang ibu yang menderita COVID itu tidak mengandung virus COVID-nya, tapi memang how to prepare, bagaimana menyiapkannya itu lebih hati-hati. Oke, siap. Ini tadi pertanyaan dari Andri Setia. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke dok, tidak terasa nih dok, kita hampir 1 jam berbincang-bincang seru sekali. Dimana di hari pekan menyusui sedunia ini kita menyapa sahabat Dronska, menjawab semua pertanyaan. Semoga dapat mengedukasi sahabat Dronska semua yang ada di rumah yang nonton tayangan kita pada pagi hari ini ya dok ya. Nah sebelum menutup nih dok, mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Caroline kepada sahabat Dronska atau ibu-ibu yang di rumah yang sedang menyusui, dipersilahkan dok. Untuk ibu-ibu yang sedang menyusui semuanya ya, stay safe, stay healthy dengan kondisi kita yang masih dalam masa pandemi ini ya. Kemudian jaga daya tahan tubuh kita tetap baik, jaga pola hidup, makan ya. Kemudian selain untuk ibu-ibunya, saya pesan untuk keluarga. Jadi karena menyusui ini nggak bisa sendiri, kita butuh dukungan lingkungan dan keluarga yang baik, sehingga untuk lingkungan sekitar, kemudian mungkin ada keluarga, kakek, nenek ya, suami berikan dukungan untuk ibu menyusui. Karena kalau ibu menyusui ini nggak dapat dukungan penuh dari keluarga, yang ada nanti panik sendiri, stres sendiri, semuanya kayak merasa harus ngelakuin sendiri kan, nanti panik ya. Jadi selain untuk ibu menyusui tadi, stay safe, stay healthy untuk kita semua, untuk keluarga ya, berikan dukungan penuh untuk ibu menyusui karena manfaat menyusui sudah kita tahu bersama, sangat baik untuk perkembangan, untuk tumbuh kembang bayi ya. Jadi tolong didukung lah ini ibu yang lagi menyusui ini ya. Kemudian untuk ibu yang menyusui tadi ya, jaga kesehatan,
sama satu lagi udah nekat aja, pokoknya harus menyusui, mindset kita harus kita bangun Harus ya. bisa menyusui Iya, ya, Dok, untuk ya. terus bisa menyusui, jadi nggak usah ragu-ragu, cukup nggak ya hasilnya, aduh keluar nggak ya nanti. Nah, pede aja, pasti keluar kok, pasti cukup. Cuman ya memang kita butuh waktu, kita butuh proses ya. Kalau ada yang bingung ya konsultasikan, tanyakan supaya proses menyusuinya lebih lancar gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Carolina Sama-sama, untuk edukasi kita makasih. pada pagi hari ini ke sahabat Dronska. Oke sahabat Dronska, sebelum menutup saya mau mengingatkan kembali untuk tayangan hari Rabu ini akan ditayangkan di hari Sabtu di Instagram @dronska, dan untuk sahabat Dronska yang beruntung juga akan diumumkan di sana. Oke, akhir kata saya undur diri dan juga Dokter Carolina mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan dan makanan bergizi. Terima kasih untuk sahabat Dronska yang sudah ikut bergabung dari awal hingga hampir setengah 10 ini. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya Dok ya. Dan sampai jumpa di bincang-bincang doi selanjutnya. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman untuk kita. Sampai jumpa.